Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Rizka Amalia, NIM 200102040193. Saya adalah mahasiswa aktif di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Banjarmasin. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu Tuti Hasanah, SHI, SPDM HI. Baik, setelah saya memperkenalkan diri, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu dasar hukum ekonomi Islam. Dasar hukum ekonomi Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surah Al-Fatihah di akhir surah An-Nas, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Al-Quran sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji atau perikatan, menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba. Al-Quran tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur pula hubungan antara penciptanya. Al-Quran juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material, dan memerintahkan kepada manusia agar percaya pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat, dan ganjaran atau hukuman. Sumber hukum yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah atau sering disebut juga Al-Hadis mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta baik itu berupa ucapan, perbuatan maupun takdirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, As-Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, sedangkan Al-Hadis disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi kepada para sahabat Nabi. As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Seperti dalam masalah muamalat, yaitu Al-Quran memerintahkan untuk memenuhi janji atau perikatan. Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal, serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi. Di sini As-Sunnah berperan untuk menjelaskannya. Kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Quran sebagaimana dirumuskan dalam 3 hal, yaitu pertama, Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal. Yang kedua, Sunnah menambahkan kewajiban-kewajiban syara yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nas Al-Quran, seperti Sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut. Yang ketiga adalah Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nasnya di dalam Al-Quran. Sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan guna mendapatkan hukum syara dan daya terperinci dengan cara istinbat atau mengambil kesimpulan. Istihsan ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah, tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konsep Islam, urusan muamalah ini harus berpedoman pada sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan di atas. Al-Quran telah memberikan prinsip-prinsip yang pokok tentang hubungan manusia dengan harta benda sekelilingnya, yaitu dalam 3 hal. Pertama, cara mendapatkan hak milik atas harta benda. Islam membolehkan harta pemilikan harta karena itu merupakan fitrah dalam jiwa manusia. Manusia itu wajib melakukan sesuatu dengan jerih payahnya untuk mendapatkan harta baginya. Jadi kalau hal itu diharamkan, maka sama halnya dengan manusia itu mengharamkan masyarakat dari cita-citanya. Maka harta yang didapat itu harus yang halal dan tidak haram. Penegasan tentang fungsi hak milik ini adalah yang kedua. Harta merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Manusia tidak diperbolehkan berlaku serakah,
tetapi harus punya kepedulian terhadap sesamanya, berjiwa sosial, saling tolong-menolong untuk membagi rezeki guna terciptanya perekonomian yang merata. Dan yang ketiga adalah kewajiban membelanjakan harta benda. Penggunaannya tidak boleh boros dan tidak boleh liar, harus hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan harta, mengadakan beberapa lembaga untuk menyalurkan rasa keadilan sosial yang hidup dalam hati manusia untuk kepentingan masyarakat seperti zakat, hibah, sedekah, dan wakaf, dan lain-lain. Yang keempat adalah ijma. Ijma ialah kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin pada suatu masa atau sesuatu hukum sesuai masa Rasulullah SAW dan merupakan salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nas Al-Quran dan hadis. Ijma dibagi dua, yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli ialah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin, dan ijma sukuti ialah kebulatan yang dianggap ada apabila seseorang mujtahidin mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya. Akan tetapi mujtahidin lainnya tidak menyatakan sukuti atau batalnya. Sumber hukum yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut qiyas. Materi yang kedua adalah harta dan kepemilikan dalam perspektif Islam. Sebelum kita mengetahui lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari harta. Harta menurut istilah syariah adalah setiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang digunakan syariah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan atau konsumsi dan hibah. Nasrun Harun menjelaskan harta adalah segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka seluruh apapun yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia, baik merupakan harta, uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabatan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan kelautan, dan pakaian, termasuk dalam kategori al-amwal atau harta kekayaan. Menurut para fuqaha, harta terdiri dari beberapa bagian. Tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian harta tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, mal mutakawin dan gair mutakawin. Mal mutakawin yaitu sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara. Harta yang termasuk mutakawin ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya. Gair mutakawin yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara. Harta gair mutakawin ialah kebalikan dari harta mutakawin, yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Yang kedua adalah mal misli dan mal qismi. Mal misli yaitu benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain karena ada perbedaan yang perlu dinilai. Harta qismi yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Yang ketiga adalah harta istihlak dan harta isti'mal. Harta istihlak yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Harta isti'mal yaitu sesuatu yang bisa digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Yang keempat, harta manful dan harta gair manful. Harta manful yaitu segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Harta gair manful yaitu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dari dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kelima, harta ain dan harta dain. Harta ain ialah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan, dan lain sebagainya. Harta dain yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang berada dalam tanggung jawab seseorang. 6. Mal al-ain dan mal al-nafi'. Harta aini yaitu benda yang memiliki nilai dan bentuk. Harta nafi' ialah al-arad yang berangsur-angsur
tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu mal an-nafi tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. Yang ketujuh adalah harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik perorangan maupun milik badan hukum. Harta mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang. Harta mahjur ialah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat. Ada kalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum. Yang kedelapan, harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi atau mal-qabil li al-qismah ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi. Harta yang tidak dapat dibagi atau mal-ghair qabil li al-qismah ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian dan kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi. Yang kesembilan, harta pokok dan harta hasil. Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta pokok disebut juga modal. Contoh harta pokok dan harta hasil seperti bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil. Dan yang terakhir adalah harta khas dan am. Harta khas ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Harta am ialah harta milik umum atau bersama yang boleh diambil manfaatnya, atau harta yang boleh diambil manfaatnya oleh seseorang atau kelompok akan tetapi dilarang menguasainya secara pribadi. Selanjutnya, fungsi harta dalam syariat Islam. Yang pertama, berfungsi dalam menyempurnakan pelaksanaan ibadah, bukan hanya ibadah yang khusus mahdah seperti zakat, haji, dan sholat, namun juga ibadah yang lain seperti kewajiban menutup aurat. Yang kedua, meningkatkan keimanan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata mutiara Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran. Yang ketiga, melanjutkan kehidupan dari satu periode kepada periode berikutnya, dan yang terakhir, menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Konsep kepemilikan harta dalam Islam. Menurut istilah milik dapat didefinisikan suatu ikhtisas yang menghalangi yang lain. Menurut syariat yang membenarkan pemilik ikhtisas itu untuk bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang. Beberapa definisi milik tersebut terdapat dua istihsa atau keistimewaan yang diberikan oleh syarak kepada pemilik harta di antaranya. Pertama, keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau izin pemiliknya. Yang kedua, keistimewaan dalam bertasarruf. Tasarruf adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah atau kehendaknya, dan syarak menetapkan batasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak. Selanjutnya adalah landasan hukum memiliki harta. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat terdapat konsep kesinambungan pembangunan, yaitu kestabilan ekonomi dan keadilan sosial. Sedangkan dalam kerangka ekonomi Pancasila, konsep ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan lebih lanjut menjadi asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu, prinsip kemanusiaan dirumuskan menjadi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang sesuai dengan kemanusiaan. Adapun cara memperoleh hak milik itu telah diatur dalam pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau UH Perdata, yaitu dengan cara pemilikan. Tata cara dan ketentuan lain mengenai perolehan hak milik diatur lebih lanjut dalam pasal 585 sampai 624 KUH Perdata. Islam mengharuskan manusia untuk mencari rezekinya demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dengan harta tersebut manusia dapat memberikan sedekah, infak, dan lain-lain. Namun, dalam mencari rezeki Allah haruslah dengan jujur dan bermanfaat. Pembagian hak milik. Pertama, hak milik pribadi al-milkiyah al-fardiyah
adalah hukum syara yang berlaku bagi zat ataupun manfaat, utility tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barang yang diambil penggunaannya oleh orang lain seperti sewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut. Kedua, hak milik umum al-milkiyah al-amah. Menurut Yuliandi, hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh Asy'ari dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi. Yang ketiga adalah hak milik negara al-milkiyah ad-daulah. Menurut Wisanto adalah sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, di mana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya. Materi yang ketiga adalah uang dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Uang dalam Islam pada mulanya dicerminkan dalam dirham sebagai alat tukar dan alat nilai, kemudian berkembang menjadi uang, emas dan perak dengan nama dinar, khususnya di negara Arab. Fungsi uang menurut Islam. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar, medium of exchange, dan kesatuan hitung, unit of account. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan atau manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa menjadi komoditi atau barang yang dapat diperdagangkan. Menurut Al-Ghazali dalam Gamal, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Yang dimaksudnya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Atau dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung, direct utility function, yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat, money is public goods. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar, yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Merujuk kepada Al-Quran, Al-Ghazali dalam Gamal berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Di samping itu, penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beramal. Selain itu, Al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri 1000 dirham, karena mencuri adalah suatu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dalam perspektif Islam, fungsi uang hanya terbatas pada uang sebagai alat tukar, barang dan jasa. Islam melarang penumpukan uang dan menjadikan uang sebagai sebuah komoditas. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi sehingga perekonomian menjadi lesu. Pengharaman riba dalam ekonomi Islam. Variabel yang terkait dengan uang dalam ekonomi Islam adalah riba. Nas-nas syariah telah mengharamkan riba dengan sangat keras. Karena itu, sistem keuangan di negara khilafah tidak mengenal bank dan lembaga kredit ribawi. Ketiadaan lembaga ribawi ini memiliki 3 dimensi dalam menjamin kehidupan perekonomian yang aman, mengarahkan fokus masyarakat pada ekonomi produktif atau sektor real, melindungi kaum muslim dan ahli azimah dari kerugian harta mereka karena riba,
dan tidak akan memunculkan fenomena kebangkrutan sebagaimana terlihat pada bank-bank kapitalis dan menyisakan kelompok besar orang yang kehilangan harta mereka atau rekening mereka menguap. Dengan menghalangi sistem riba dan mengharamkannya secara keras dan tegas, Islam telah menutup celah-celah yang memungkinkan masuknya krisis keuangan. Dengan itu, kehidupan kaum muslim akan tetap aman, kokoh, dan kuat terhadap krisis. Pandangan Islam terhadap bursa. Pasar modal dan bursa berjangka komoditas dalam sistem kapitalisme berperan penting seperti riba dalam mengkonsentrasikan kekayaan pada tangan segelintir orang. Lebih dari itu, bursa juga menghalangi sirkulasi harta di sektor real dan mengubahnya menjadi perekonomian angka dan kertas, ekonomi non-real. Dalam ekonomi Islam, sektor finansial mengikuti atau terikat dengan sektor real. Dalam pandangan Islam, uang bukan komoditas atau barang dagangan, melainkan alat pembayaran. Islam menolak keras segala jenis transaksi semu seperti yang terjadi di pasar uang atau pasar modal saat ini. Sebaliknya, Islam mendorong perdagangan internasional. Dalam pandangan Islam, pasar jual beli harus diatur dalam hukum syariat yang menjamin tidak adanya konflik dan tidak adanya aktivitas memakan harta dengan jalan yang batil. Di antara hukum-hukum itu adalah: pertama, melarang penjualan barang yang belum dimiliki oleh penjual dan belum berada di bawah kuasanya seperti yang terjadi dalam bursa berjangka komoditas. Kedua, melarang tanajusi atau spekulasi, yaitu menaikkan tawaran bukan untuk membeli, tetapi hanya untuk menaikkan harga jual. Ketiga, melarang jual beli 6 jenis komoditas ribawi, emas dan perak termasuk uang, gandum, jawawut, kurma, dan garam, tanpa serah terima secara langsung dan jual beli antara jenis yang berbeda, dan tanpa serah terima langsung dan kesamaan jumlah dalam jual pada jenis yang sama. Dan yang terakhir adalah melarang sirkulasi saham karena perseroan terbatas atau equity dan sahamnya adalah batil, tidak sah. Syariat Islam juga melarang sirkulasi dan jual beli obligasi. Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.